Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang sebagian orang ada yang menanyakan apakah Nabi Yunus dilemparkan ke tanah tandus atau tidak. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Qalam ayat 49. Kalau tidak karena dia, Nabi Yunus, mendapatkan nikmat dari Tuhannya, tentu telah dilemparkan pada tanah tandus, dan dia, Nabi Yunus, tercela. Al-Quran Surat Al-Saffat ayat 145. Kemudian kami melemparkan dia, Nabi Yunus, pada tanah tandus, dan dia sedang sakit. Sebagian orang tersebut bingung dengan kedua ayat tersebut dan mempertanyakan, apakah Nabi Yunus dilemparkan ke tanah tandus atau tidak? Yang maksud dari pertanyaan ini adalah sebagian orang tersebut menganggap ada kontradiksi pada kedua ayat tersebut. Quran Surat Al-Qalam ayat 49 merupakan ayat yang kalau dalam ilmu tata bahasa Indonesia dikenal sebagai kalimat negatif. Kalimat negatif adalah kalimat yang memberitahu bahwa sesuatu tidak seperti demikian. Biasanya dalam kalimat negatif terdapat kosakata atau penanda negatif seperti tidak, tidak ada, bukan, dan lain sebagainya. Maaf sebelumnya, tanpa bermaksud merubah arti dari terjemahan ayat dan dikarenakan kebutuhan untuk penjelasan. Kalimat negatif bisa dirubah menjadi kalimat positif tanpa merubah makna. Maka menjadi, dia, Nabi Yunus, mendapatkan nikmat dari Tuhannya. Dia, Nabi Yunus, dilemparkan pada tanah tandus, dan dia tidak tercela. Coba kita perhatikan. Dia, Nabi Yunus, mendapatkan nikmat dari Tuhannya. Nabi Yunus dilemparkan pada tanah tandus, dan dia tidak tercela. Dengan, kemudian kami melemparkan dia, Nabi Yunus, pada tanah tandus, dan dia sedang sakit. Quran Surat Al-Saffat ayat 145. Terdapat persamaan kalimat, yaitu Nabi Yunus dilemparkan pada tanah tandus. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi adalah Nabi Yunus dilemparkan pada tanah tandus. Sebenarnya, pertanyaan tersebut sudah terjawab, tetapi kita coba lanjutkan. Coba kita perhatikan kembali. Keduanya bisa digabung menjadi kalimat majemuk secara penggabungan. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsi. Induk kalimat tidak memuat konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada anak kalimat. Sumber Wikipedia. Kalimat majemuk setara merupakan penggabungan dua atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Kalimat majemuk secara penggabungan menggunakan konjungsi dan. Sumber Wikipedia. Sekali lagi, maaf sebelumnya tanpa bermaksud merubah arti dari terjemahan ayat dan dikarenakan kebutuhan untuk penjelasan, maka jika keduanya digabungkan menjadi Nabi Yunus mendapatkan nikmat dari Tuhannya. Sebagai induk kalimat, dia dilemparkan pada tanah tandus dan dia tidak tercela dan dia sedang sakit sebagai anak kalimat.
Jadi kedua ayat tersebut tidak berkontradiksi antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontradiksi adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Jika terdapat kontradiksi pada keduanya, maka keduanya tidak dapat digabung menjadi kalimat majemuk secara penggabungan menggunakan konjungsi dan, tetapi menjadi kalimat majemuk secara pilihan menggunakan konjungsi atau. Jika keduanya terdapat kontradiksi, Nabi Yunus mendapatkan nikmat dari Tuhannya, dia dilemparkan pada tanah tandus, atau dia tidak dilemparkan pada tanah tandus. Sehingga setelah digabung, menjadi sebuah pertanyaan, bahkan menjadi aneh. Sebagai kesimpulan, pertanyaan, apakah Nabi Yunus dilemparkan pada tanah tandus atau tidak? Jawabannya, Nabi Yunus dilemparkan pada tanah tandus. Sehingga tidak ada kontradiksi antara Al-Qalam ayat 49 dengan Asy-Syaffat ayat 145. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silahkan jika Anda mau menulis komentar, saran, atau kritik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.